Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soli dan solihah, pada kesempatan hari ini kita akan mereview atau mengulang kembali materi bab 10 tentang Wali Songo. Selamat belajar. Anak-anakku yang soli dan solihah, Sunan Gresik dilahirkan awal abad 14 di Gresik. Ia memiliki istri bernama Fatimah, Maryam, dan Wan Jamilah. Ayahnya Sunan Gresik bernama Syekh Jumadil Kubro, dan Sunan Gresik meninggal pada Senin 12 Rabiul Awal di Gresik. Anak-anakku yang soli dan solihah, Sunan Gresik merupakan wali songo tertua. Dalam dakwahnya, ia merangkul banyak orang, khususnya masyarakat Jawa yang tersisihkan pasca berakhirnya kekuasaan kerajaan Majapahit. Ia mengajarkan teknik baru dalam bercocok tanam. Ia juga membangun sebuah pondok belajar agama di Leran. Selain itu, ia membangun Masjid Jami Gresik. Dan Sunan Gresik sendiri wafat pada tahun 1419, dimakamkan di Kapurawetan, Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 masih di Campa. Ia memiliki istri bernama Nyai Ageng Manila dan Dewi Karimah. Ayahnya bernama Zainuddin Al-Akbar dan ia meninggal di Surabaya tahun 1425 Masehi. Anak-anakku yang soli dan solihah, Sunan Ampel memulai dakwah dari pesantren yang didirikannya di Ampel Delta. Ia tidak setuju dengan ritual adat masyarakat Jawa seperti halnya mengadakan sesaji atau selamatan. Ia merasa itu susah dihilangkan sehingga Sunan Ampel memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Falsafah dakwah Sunan Ampel yang dikenal adalah Moh Limo, yang artinya tidak untuk yang lima. Moh Limo adalah 1. Moh mabok atau tidak mabuk. Yang kedua, moh main, yaitu tidak main judi dan sejenisnya. Dan yang ketiga, moh madon, atau tidak main perempuan atau zina dan lain-lain. Dan yang keempat, moh madat, atau tidak konsumsi dan sejenisnya. Dan yang terakhir, yang kelima, moh maling, yaitu tidak mencuri, curang, dan sejenisnya. Anak-anakku yang soli dan solihah, Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi di Tuban. Ia memiliki istri Dewi Hira dan ibunya bernama Nyai Ageng Manila, sedangkan ayahnya bernama Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 di Lasem. Anak-anakku yang soli dan solihah, ciri dakwah Sunan Bonang adalah menyesuaikan kebudayaan seperti wayang dan gamelan. Oleh karena itu, ia menciptakan gending-gending yang di dalamnya mengandung syiar Islam. Seperti halnya ia menyelingi setiap bait dengan 2 kali syahadat atau syahadatain yang dikenal dengan sekaten. Anak-anakku yang soli dan solihah, Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Lamongan. Ia memiliki istri Dewi Sufiah dan Nyai Retno Ayu. Ayahnya bernama Sunan Ampel dan Sunan Derajat meninggal pada tahun 1522 Masehi di Lamongan. Anak-anakku yang soli dan solihah, Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Sumbangsi terhadap fakir miskin, yatim piatu, kaum duafa dan lain-lain sangatlah besar. Hal itu dilakukan waktu yang tepat saat kerajaan Majapahit runtuh dan mengalami krisis. Sunan Derajat juga berdakwah dengan kesenian. Salah satu ciptaannya adalah pangkur. Selain dengan kesenian, strategi dakwah ia adalah mendekati keluarga-keluarga pejabat atau petinggi agar lebih mudah dalam memengaruhi dan tertarik untuk masuk Islam. Nah, itu tadi kisah tentang Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan. Ia memiliki istri Dewi Murtasih dan Dewi Wardah. Ayahnya bernama Maulana Ishak. Sunan Giri meninggal pada tahun 1506 Masehi di Gresik. Nah, anak-anakku yang soli dan solihah, Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Ia menyebarkan Islam yang menitik beratkan pada pendidikan. Ia pernah belajar di pesantren Ampel Delta. Sunan Giri lalu mendirikan pesantren Giri. Lalu pengaruh dakwah Sunan Giri menyebar hingga Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Anak-anakku yang soli dan solihah, Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Ayahnya bernama Tumenggung Wilatikta.
Ibunya bernama Dwi Retno Dumilah dan istrinya bernama Dewi Saroh. Sunan Kalijaga meninggal di Kadilanggu, Demak pada tahun 1513 Masehi. Anak-anakku yang solih dan solihah, Sunan Kalijaga selain dikenal sebagai wali, ia juga dikenal sebagai budayawan dan seniman. Sunan Kalijaga dikenal memiliki wawasan yang sangat luas, pemikiran yang tajam, dan dekat dengan rakyat. Ia berdakwah dengan cara berkelana. Salah satu sarana dakwahnya adalah dengan wayang kulit. Alur cerita dan tokoh-tokohnya disisipkan nilai-nilai Islam, dan salah satu lagu karya Sunan Kalijaga adalah Dandang Gula. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi sedikit kisah tentang Sunan Kalijaga. Anak-anakku yang solih dan solihah, Sunan Muria lahir pada tahun 1500 Masehi di Kudus. Istrinya bernama Dewi Sujinah dan ibunya bernama Dwi Saroh. Ayahnya bernama Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Muria meninggal tahun 1551 Masehi di Kudus. Anak-anakku yang solih dan solihah, Sunan Muria dikenal sebagai seorang sunan yang pendiam, namun sangat tajam fatwanya. Dalam berdakwah, ia lebih fokus di pedesaan, sehingga Sunan Muria tinggal jauh dari keramaian. Ia juga menyukai seni. Dua tembang bernuansa Islami hasil ciptaannya adalah Sinom dan Kinanti. Anak-anakku yang solih dan solihah, Sunan Kudus lahir pada tahun 1500 Masehi di Palestina. Ibunya bernama Syarifah Ruhil dan istrinya bernama Siti Syarifah. Ayahnya bernama Raden Usman Haji. Sunan Kudus meninggal pada tahun 1550 Masehi di Kudus. Anak-anakku yang solih dan solihah, Sunan Kudus mendapat gelar Wali Al-Ilmi yang artinya yang berilmu luas. Ia memiliki wawasan yang sangat luas, khususnya wawasan agama. Ia diamanahi oleh Kesultanan Demak untuk mengendalikan pemerintahan dan menjadi hakim tinggi di wilayah itu. Untuk memudahkan penyebaran agama Islam, ia membangun masjid di Kudus yang dikenal dengan Masjid Menara Kudus. Anak-anakku yang solid dan untuk tugas kali ini silahkan anak-anak mengerjakan kuis di e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Selamat mengerjakan, semangat!